Tarik bro, semangkuk. Suara Vendetta. Viva Vendetta ini yang banyak diceritakan oleh orang-orang itu adalah hacker ya, topeng hacker yang sering dibilang sama netizen topeng hacker. Sebenarnya ini V for Vendetta ini adalah film tahun 2006 guys, yang ceritanya diadaptasi dari sebuah novel grafis berjudul V for Vendetta karya Alan Moore dan David Lloyd yang menceritakan tentang seseorang yang berinisial V yang berjuang untuk menghancurkan rezim pemerintahan otoriter di Inggris. V for Vendetta. Oke, ini dia. Sutradaranya yaitu James McTeague. Produser Joel Silver, Wachowski bersaudara. Penulis Wachowski bersaudara. Skrip Alan Moore. Karakter pameran Cliff Ashburn, Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Reed, dan John Hood. Penata musik Dario Marianelli. Distributor Warner Bros. Durasinya itu filmnya 132 menit. Bahasanya film bisu. Anggaran yang dicapai yaitu 54 juta US dollar guys di tahun 2006 tadi ya. Film ini disutradarai oleh James McTeague dan diproduksi oleh Joel Silver, seorang produser film tersukses di Hollywood, dan Wachowski bersaudara Andy Wachowski dan Larry Wachowski yang juga menjadi penulis skenario dalam film ini. Pemeran utama dalam film ini diperankan oleh Cliff Ashburn yang berperan sebagai Guy Fawkes, Evie Hammond yang diperankan oleh Natalie Portman, dan Hugo Weaving sebagai V, Stephen Reed sebagai Vince, serta John Hood sebagai Ken Keller Adams Sutler. Oke, di sinopsisnya V for Vendetta mengambil latar belakang Inggris pada era masa depan ketika berada di bawah kepemimpinan rezim totaliter. Hal ini berawal setelah Perang Dunia Ketiga dan meluluh lantahkan berbagai negeri. Kekacauan merebak di mana-mana, kelaparan, penyakit, dan juga angka kematian yang begitu tinggi. Hal ini akhirnya yang menjadi pembenaran bagi seorang politikus yang ambisius untuk meraih kekuasaan dengan menerapkan pola kekuasaan yang fasistik. Semua dikontrol oleh negara. Tidak ada kebebasan sipil, bahkan juga termasuk dalam berpendapat dan menjadi berbeda. Bahkan juga ini di dalam memeluk agama lain selain satu agama yang direstui oleh pemerintah dianggap sebagai sebuah kejahatan guys. Dalam satu bagian dikisahkan bagaimana seseorang dapat ditangkap hanya karena memiliki Al-Quran. Wow, ini parah banget. Film, buku-buku sastra, dan bahkan juga karya-karya seni dilarang. Waduh, gimana caranya dong berkarya? Oke, di tengah kondisi demikian, seorang individu yang membuat dirinya V dengan mengenakan kostum ala Guy Fawkes mulai mengambil tanggung jawab atas semua hal yang terjadi dan mulai melancarkan propaganda yang dikenal dengan istilah propaganda by day V. Menyadari bahwa kesalahan suatu negeri memang tidak dapat ditundingkan begitu saja pada para birokrat dan politisi, karena bagaimanapun juga para penguasa fasis tersebut bisa berada di kekuasaannya karena publik membiarkannya.
dengan alasan seperti ketakutan dan ketidakpedulian. Dalam satu hal peristiwa, V mengatakan pada publik melalui stasiun TV yang disadap olehnya. Jadi V ini memang hacker sih sebenarnya. Jadi dia pintar untuk menghack lewat komputer ya. Mengetahui siapa yang bersalah atas semua yang terjadi, kalian hanya perlu bercermin. Begitu kata V. Maka aksi V yang dimulai pada tanggal 5 November dimulai tanggal ini sendiri dipilih untuk menghormati tanggal di mana Guy Fawkes melakukan aksi peledakan gedung parlemen Inggris pada abad ke-16 yang gagal. Kisah mengenai Guy Fawkes sendiri adalah kisah yang nyata terjadi. Jadi emang true story ya guys ya. Satu persatu para politikus yang merupakan sejumlah tokoh penting dari partai politik yang berkuasa menemui ajalnya. Hal ini berkaitan dengan dosa-dosa para politikus tersebut pada masa lampau yang telah memilih V sebagai salah satu korbannya. Oh, jadi V-nya ini korban dari salah satu politikus guys. Plot pemberontak itu sendiri disusun oleh V sedemikian rupa sehingga dalam waktu selama 1 tahun dari tanggal 5 November di 5 November tahun berikutnya yang diharapkan seluruh kekuasaan fasis akan runtuh. Wah, gila, serem banget ya guys ya. Dalam film segalanya berlangsung lancar. Plot demi plot berjalan dengan mulus bahkan hingga titik terakhirnya di mana publik dengan tenang berjalan menuju Trafalgar Square dan berkumpul menyaksikan bagaimana gedung parlemen meledak dan runtuh. Tentara yang berjaga bahkan tidak melepaskan satu tembakan. Semua orang penting partai yang dianggap berdosa pada masa lampau telah menemui ajalnya di bawah keadilan yang dibawa oleh V, sang pemimpin negara. Kanselir Adam Sutler tewas ditembak Crady, komandan pertahanan. Crady sendiri kemudian dibunuh V. Semua mulus walau V sendiri akhirnya menemui ajalnya di tangan para Fingerman, polisi khusus pemerintah. Oh, jadi V-nya mati juga guys. Oke, mungkin segini dulu vlog dari Putra Petir tentang topeng hacker V for Vendetta. Oke, next mungkin ada part keduanya. Oke, segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa Sobreaker like.